Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di Praktikum Teknologi Reproduksi tahun 2021, Laboratorium Fisiologi dan Reproduksi Ternak pada acara Processing Sperma. Jangan lupa mencatat hal-hal yang dikira penting. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Jadi pertama kita akan membahas berbagai metode untuk penampungan semen. Jadi metodenya itu ada 3. Yang pertama adalah massage atau pengurutan. Yang kedua menggunakan alat bantu yaitu elektroejakulator, dan yang ketiga adalah menggunakan vagina buatan. Nah, yang pertama dengan massage atau pengurutan. Jadi pengurutan ini dilakukan dengan cara tangan dimasukkan ke dalam rektum, lalu dimulai pengurutan dari kelenjar vesicularis ke ampulla ductus deferens dari depan ke belakang selama 2 menit, lalu akan terjadi ejakulasi. Kelebihan dari metode ini adalah dapat digunakan pada jantan yang impoten atau pada pejantan yang tidak dapat menaiki teaser. Sedangkan kekurangannya adalah dibutuhkan keterampilan khusus untuk dapat melakukan metode ini. Selain itu, sperma yang dihasilkan juga mengandung banyak sekresi dari kelenjar vesicularis dan kotoran dari preputium, sehingga kualitas spermanya lebih rendah. Metode yang kedua yaitu adalah menggunakan elektroejakulator. Nah, metode ini menggunakan muatan listrik kecil dari cincin katoda pada batang elektroejakulator yang dimasukkan ke dalam rektum. Nanti aliran listrik akan merangsang organ reproduksi untuk menghasilkan semen. Voltase dari elektroejakulator akan dinaik dan turunkan secara ritmik ke 0 setiap 3-5 detik. Peningkatan voltase dilakukan cicilan 2 volt dan akan dipertahankan selama 3-5 detik. Pada voltase ke-10 atau 15 akan terjadi ejakulasi. Kelebihan pada metode ini adalah metode ini dapat dilakukan untuk pejantan yang tidak dapat menaiki betina karena faktor usia ataupun karena traumatika akibat kecelakaan. Sedangkan kelemahannya adalah konsentrasi sperma yang dihasilkan lebih rendah. Metode yang ketiga adalah dengan menggunakan vagina buatan. Nah, metode ini meniru proses kopulasi secara alami. Vagina buatan terbuat dari silinder yang keras dan kaku. Lalu di sepertiga bagian salah satu ujung vagina buatan terdapat lubang yang dapat ditutup dan dibuka. Nah, lubang ini berfungsi untuk jalur masuk dan keluarnya air dan udara. Di ujung corong karet dari vagina buatan akan terdapat tabung untuk menampung sperma atau yang biasanya dinamakan semen vial. Nah, kelebihan menggunakan metode ini antara lain adalah semen yang dihasilkan bersih, lalu konsentrasi semen yang dihasilkan itu lebih tinggi, dan dapat mengetahui libido dari ternak. Sedangkan kelemahannya adalah diperlukan jantan yang terlatih. Selain itu juga diperlukan betina teaser atau pejantan teaser yang memadai. Selain itu akan ada kemungkinan cedera bagi pelaksana. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas semen segar, antara lain yang pertama adalah metode sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bahwa metode penampungan sperma dengan menggunakan vagina buatan memiliki hasil yang lebih baik daripada metode lain. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mengganggu proses termoregulasi yang akan berdampak pada spermatogenesis, di mana testis itu akan menghasilkan sperma atau spermatogenesis lebih baik pada 4-7 derajat Celcius di bawah suhu tubuh. Sedangkan faktor yang ketiga adalah individu, di mana setiap individu dapat menghasilkan sperma dengan volume yang berbeda-beda. Lalu yang keempat adalah umur. Jadi usia ternak dapat ditampung optimalnya adalah pada usia 2-7 tahun. Oke, baik, di sini saya akan mempersiapkan untuk penampungan sperma. Jadi di sini sudah ada alat penampung berupa vagina buatan. Kemudian kita akan isikan air hangat. Tujuan pengisian air hangat yaitu untuk menyesuaikan suhu di vagina ternak. Kita isi sampai penuh.
mengukur suhunya 45 derajat. Kemudian kita kasih pasti. Kita kasih pasti di permukaan vagina buatan, tujuannya untuk memperlicin aja. Jadi nanti ketika penis masuk itu tidak luka. Kemudian jangan lupa tabung penampung kita pasang. Setelah itu kita tutup dengan kain untuk melindungi sperma dari sinar matahari. Selanjutnya kita akan melakukan proses penampungan. Oke, ini ternak sudah kita handle. Kemudian nanti ternak jantan akan melakukan mounting 3 kali. Kemudian kita akan melakukan proses penampungan dengan cara prepodium kita arahkan ke dalam vagina sampai dengan penis itu masuk ke dalam alat penampung. Ini hasil dari penampungan. Volumenya sekitar 1 cc. Oke, materi selanjutnya adalah pemeriksaan sperma. Tadi kan sudah penampungan sperma, kemudian sperma yang ditampung kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan sperma meliputi 2 pemeriksaan, yaitu makroskopis dan mikroskopis. Bedanya apa? Makroskopis itu yang dapat kita lihat secara fisik dan bentuknya, dan mikroskopis ini itu kita perlu menggunakan mikroskop. Oke, makroskopis itu meliputi pemeriksaan volume, warna, pH, konsistensi, dan bau. Kemudian mikroskopis itu meliputi konsentrasi, motilitas, mortalitas, dan presentasi spermatozoa abnormal. Oke, kita bahas satu persatu pemeriksaannya. Yang pertama adalah volume dari pemeriksaan makroskopis. Gimana sih cara kita melihat volume dari sperma? Tadi kan kita sudah menampung. Nah, tabung penampungnya itu kita lihat skalanya berapa. Tuh, kita dapat membaca volume dari sperma. Kemudian, berapa sih kisaran normal dari volume sperma ternak? Yang pertama, sapi. Sapi itu berkisar antara 1 mili sampai 15 mili. Kemudian volume sperma dari kambing domba itu berkisar antara 0,3 sampai 2 mili. Apa sih yang membedakan dari volume sperma dari ternak tersebut? Yaitu pertama faktornya, yaitu perbedaan bangsa, kemudian umurnya, kemudian ukuran dari badannya, pakan, kemudian frekuensi penampungan. Oke, yang kedua adalah warna. Gimana sih kita melihat warna dari sperma? Itu yaitu dengan cara melihatnya secara visual. Nah, warna tiap sperma itu menandakan kondisi dari sperma tersebut. Sperma yang segar itu mempunyai warna yang krem keputih-putihan, sedangkan sperma yang berwarna hijau kekuning-kuningan itu menandakan terdapat kuman Pseudomonas aeruginosa. Kemudian sperma yang berwarna merah itu mengandung darah, sedangkan apabila sperma yang berwarna coklat itu mengandung darah yang sudah membusuk. Oke, yang ketiga adalah pH. Gimana sih cara mengukur pH dari semen? Yaitu menggunakan pH meter atau kertas pH. Berapa sih kisaran normal dari pH semen? Itu berkisar antara 6,4 hingga 7,8. Selanjutnya adalah konsistensi.
Konsistensi itu gimana sih kita mengamatinya? Yaitu dengan tabung penampungan sperma tadi itu kita miringkan. Apabila dia turun dengan lambat itu menandakan konsentrasinya tinggi, sedangkan apabila turunnya dengan cepat itu menandakan konsentrasinya rendah. Konsistensi itu apa sih? Konsistensi adalah derajat kekentalan suatu semen yang kita tampung. Tingkat konsistensi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama konsistensi sedang, kemudian konsistensi seperti susu encer, kemudian konsistensi semen segar yang berwarna sedikit kekeruhan, kemudian yang terakhir ada konsistensi semen jernih seperti air. Yang pertama konsistensi sedang itu mempunyai konsentrasi 1000 juta hingga 2000 juta lebih sel spermatozoa per mililiter. Kemudian yang kedua konsistensi seperti susu encer memiliki konsentrasi 500 juta hingga 600 juta sel spermatozoa per mililiter. Kemudian yang ketiga, semen yang berwarna sedikit kekeruhan itu memiliki konsentrasi sekitar 100 juta spermatozoa per mililiter. Dan yang terakhir, semen yang seperti air itu kurang dari 50 juta sel spermatozoa per mililiter. Oke, pemeriksaan makroskopis yang terakhir adalah bau. Gimana sih caranya? Yaitu dengan dicium secara langsung. Biasanya baunya khas seperti sperma, yaitu sedikit amis. Oke, pemeriksaan selanjutnya adalah mikroskopis. Yang pertama adalah konsentrasi. Gimana sih caranya? Yaitu dengan menggunakan pipet hemositometer dan kamar hitung Neubauer. Caranya, semen dihisap sampai skala 0,5 pipet hemosito, kemudian ditambah dengan larutan hayem yang akan dihisap sampai angka 101. Larutan dalam pipet kemudian digoyangkan membentuk angka 8 selama 2-3 menit. Agar apa? Untuk menjadi homogen. Setelah itu, semen diteteskan pada kamar hitung Neubauer yang ditutup dengan gelas penutup. Kemudian diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Penghitungan spermatozoa yang terdapat di dalam 5 kotak dengan arah diagonal. Hasil perhitungan tadi kemudian dikalikan dengan jumlah kamar yang dihitung, yaitu 5 kotak, dikalikan dengan 80 ruangan kecil, dan dikalikan 10⁻⁷ per mililiter. Kisaran normal dari kambing atau domba itu berkisar 2-6 kali 10⁹ per mililiter. Mikroskopis yang kedua adalah motilitas atau pergerakan massa. Gimana sih caranya? Yaitu satu tetes sperma yang belum kita encerkan diletakkan di atas objek gelas tanpa ditutup dengan deglas. Kemudian diamati di bawah mikroskop dan kita lihat pergerakan dari gelombang dan gerakan seperti pusaran air. Kemudian kita beri penilaian secara subjektif. Kriteria penilaiannya itu gimana? Yaitu spermatozoa imotil itu tidak bergerak 0%, kemudian spermatozoa bergerak progresif dan tidak bergelombang itu kurang dari 50%, kemudian spermatozoa melingkar itu 50%, kemudian spermatozoa bergerak progresif dan menghasilkan gerakan massa itu 50-80%, kemudian spermatozoa gerakan progresif yang gesit dan membentuk gelombang itu 90%, kemudian spermatozoa dengan gerakan sangat progresif dan gelombang sangat cepat itu 100%. Oke, selanjutnya pemeriksaan secara mikroskopis yang ketiga adalah mortalitas atau persentase kematian dari spermatozoa. Gimana sih cara menghitung kematian dari spermatozoa? Yaitu mortalitas spermatozoa diamati berdasarkan pewarnaan diferensial dengan menggunakan pewarna eosin. Caranya, satu tetes semen diletakkan pada objek gelas, kemudian diaduk perlahan-lahan campuran tersebut sampai rata, kemudian diulas menggunakan objek gelas sehingga terbentuk satu lapisan tipis hingga lapisan tersebut mengering.
Oke, preparat tersebut kemudian diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Spermatozoa yang pada saat uji itu masih hidup akan berwarna putih, sedangkan spermatozoa yang sudah mati ketika uji dia akan berwarna merah. Kenapa? Karena dia akan menyerap warna eosin. Penghitungannya gimana? Yaitu sperma hidup penghitungannya gimana? Yaitu jumlah sperma hidup dibagi dengan jumlah keseluruhan sperma yang diamati dikalikan dengan 100%. Oke, pemeriksaan mikroskopis yang terakhir adalah presentasi spermatozoa abnormal. Gimana sih caranya? Yaitu sperma kita lihat menggunakan mikroskop dan kita lihat satu persatu apakah terdapat abnormalitas atau tidak. Pengelompokan abnormalitas spermatozoa sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada primer, yang kemudian ada sekunder. Primer itu meliputi abnormalitas kepala, bentuk midpiece, kemudian abnormalitas midpiece, kemudian tightly coiled tails. Sedangkan yang sekunder itu meliputi kepala normal yang terputus, sperma droplet, dan ekor yang membengkok. Abnormalitas sendiri akan dianggap serius apabila abnormalitas primer itu melebihi 18-20% karena dapat menyebabkan penurunan fertilitas dari ternak. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi pengenceran sperma. Jadi fungsinya apa sih pengenceran itu? Kalau dilihat dari sini fungsinya ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama untuk menyediakan zat nutrisi untuk spermatozoa itu sendiri. Kemudian mencegah cold shock. Jadi spermatozoa tidak boleh terjadi cold shock. Kemudian ada buffer. Jadi di sini fungsinya untuk mencegah perubahan pH karena spermatozoa akan mengalami metabolisme yang menghasilkan asam laktat. Kemudian menjaga tekanan osmotik dan keseimbangan elektrolit. Kemudian mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan menambah volume semen. Ini tentu saja karena dia pengencer ya teman-teman. Kemudian bagaimana sih syarat pengencer yang baik? Nah, di sini kita bisa melihat syarat pengencer yang baik. Yang pertama, murah, praktis, sederhana, dan memiliki daya preservasi yang tinggi. Kemudian dia harus mengandung unsur yang memiliki sifat fisik dan kimia yang hampir sama atau mirip dengan spermatozoa dengan semennya itu, dan tidak beracun. Kemudian mempertahankan fertilitas dan tidak terlalu kental. Nah, ini juga menjadi syarat utama kenapa pengencer itu bisa dibilang baik. Pengencer itu bisa dibilang baik apabila setelah kita lakukan pengenceran, dia ini pergerakan sperma masih dapat diamati dengan baik. Seperti itu. Kita langsung lanjut ke materi kita. Saat ini kita akan menggunakan pengencer sitrat kuning telur. Bagaimana sih cara membuat sitrat kuning telur? Nah, di sini ada bahan-bahannya teman-teman. Yang pertama ada sitrat natrikus. Kita pakai 2,8 gram, glukosa 2,85 gram, 100 ml aquades. Kemudian penisilin atau streptomycin. Ini nanti untuk antibiotik, dan kuning telur kurang lebih 20%. Nah, fungsinya sendiri kalau sitrat natrikus di sini untuk sebagai sistem buffer atau mempertahankan pH. Glukosa dia fungsinya untuk sumber energi. Aquades untuk pelarut, penisilin atau streptomycin sebagai antibiotik, dan kuning telur untuk menjaga keutuhan membran.
itu kita juga harus tahu bagaimana cara menghitung volume. Jadi volume pengencer itu diperoleh dari volume total yang diencerkan. Jadi volume pengencer VP itu diperoleh dari volume spermatozoa yang sudah diencerkan dikurangi dengan V0 atau volume awal. Nah, VT sendiri nanti juga dapat diperoleh dari V0 atau volume spermatozoa yang akan diencerkan, nanti dikali dengan konsentrasi, kemudian dikali dengan motilitas, nah baru dibagi dengan dosis IB, dosis inseminasi buatan yang akan kita gunakan. Oke, langkah awal kita akan menimbang sitrat natrikus sebanyak 2,8 gram. Jadi di sini sudah 2,8 gram. Oke, kita ambil sitrat natrikusnya 2,8 gram. Oke, selanjutnya kita akan menimbang glukosa. Sini glukosanya sebanyak 2,85 gram. Dia hanya selisih sedikit dari sitrat natrikus tadi. Di sini sudah menunjukkan 2,85. Oke, kita ambil. Oke, sudah siap. Sekarang kita mau melarutkannya ke Aquades 100 ml. Setelah kita menimbang tadi sitrat natrikus sama glukosa sesuai ukurannya masing-masing, sekarang kita mau campur ini. Nah, kita mau larutkan dengan Aquades yang sudah kita ukur juga Aquadesnya. Ini sitrat natrikusnya tadi ya teman-teman, ini 2,8 gram. Masukkan ke sini semuanya natrikus. Kita campur langsung dengan glukosa. Tadi juga sudah kita timbang sebanyak 2,85 gram. Setelah itu kita akan campurkan menggunakan Aquades yang sudah kita ukur sebanyak 100 ml. Kita langsung masukkan saja. Sudah semua. Nah, kita mau larutkan mereka dengan pengaduk. Oke, sekarang kita menyiapkan better glass. Nanti ini untuk pemanasan. Kita isi air dulu, air biasa saja teman-teman, air tan nggak apa-apa. Kita isi, nggak usah terlalu banyak. Kira-kira ya cukup segini aja nggak apa-apa. Oke, segini aja nggak apa-apa. 350 atau kita kurangin 300 aja. Oke, segini nggak apa-apa. Oke teman-teman, tadi kita udah menyiapkan ini juga airnya untuk pemanasan. Sekarang kita mau tutup dulu dengan aluminium foil. Ini tujuannya penutupan karena ini kan proses sterilisasi, ini harus benar-benar steril. Tutup. Kemudian kita juga akan pantau suhunya. Kita pantau suhunya menggunakan termometer. Di sini kita akan masukkan termometernya. Oke, setelah siap semua, termometer sudah terpasang untuk dipantau. Sekarang kita akan masukkan ke beaker glass. Ini nanti kita akan proses pemanasan. Oke, sudah siap. Kita langsung menuju ke proses pemanasan. Oke, setelah kita rangkai seperti ini, kita sudah pasang termometer. Kita akan panaskan. Kita akan pantau hingga suhunya mencapai 80. Oke, kita hidupkan. Oke, kita tunggu sampai suhunya naik ya teman-teman, sampai ke angka 80. Oke
Oke teman-teman, kita bisa lihat di sini suhunya sudah menunjukkan 80, bukan lebih sedikit. Kita langsung matikan aja teman-teman. Oke, kita langsung matikan. Sekarang kita turunkan, kemudian kita akan cek pantau suhunya di sini. Kita tunggu sampai suhunya turun menjadi 20 derajat Celcius. Nah, nanti kalau sudah 20 derajat Celcius kita akan tambahkan penisilin, streptomycin, kemudian ada penyaringan. Kita tunggu sampai 20 derajat Celcius. Sekarang kita akan menimbang penisilin, streptomycin. Untuk antibiotiknya kita butuh sebanyak 1 gram. Oke, jadi tadi sudah didiamkan sampai suhunya 20 derajat Celcius. Kita buka aluminium foilnya. Kita akan saring. Di sini sudah didesain Erlenmeyer, di atasnya ada corong, kemudian kertas saring ditempatkan di atas corong. Kita akan saring. Oke, setelah disaring kita buka corongnya. Nah, di sini kita akan tambahkan penisilin streptomycinnya yang sudah kita ukur tadi sebanyak 1 gram. Kita tambahkan aja sebagai antibiotik ya teman-teman, untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian kita aduk. Oke teman-teman, di sini kita sudah siapkan. Di sini ada larutan sitrat natrikus yang sudah kita buat sebelumnya. Dan di sini ada kuning telur yang sudah dipisahkan dari putihnya. Oke, di sini kita akan campurkan. Nah, perbandingannya nanti larutan sitrat natrikus ini dibandingkan kuning telur nanti 4:1. Jadi kuning telurnya 20% dan ini 80%. Jadi akan kita tambahkan di sini sampai 50 ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan menghomogenkan dengan pengaduk ini teman-teman. Kita aduk. Oke, setelah diaduk udah homogen. Nah, ini bisa kita pakai langsung untuk menjadi pengencer. Tinggal kita tambahkan semen yang akan diencerkan, atau apabila ingin digunakan belum sekarang atau di waktu yang akan datang, kita bisa simpan. Kita tutup dulu dengan aluminium foil seperti ini, tutup rapat. Kemudian kita simpan di suhu 5 derajat Celcius apabila masih digunakannya belum sekarang. Seperti itu. Oke, materi selanjutnya adalah penyimpanan sperma. Penyimpanan sperma dalam waktu yang lama dapat menyebabkan penurunan motilitas karena adanya asam laktat sisa metabolisme. Dan asam laktat ini dapat menyebabkan kondisi dari medium itu semakin asam karena terjadinya penurunan pH. Nah, dan kondisi ini dapat bersifat racun terhadap spermatozoa yang akhirnya dapat menyebabkan kematian. Sekian video praktikum teknologi reproduksi tahun 2021 acara processing sperma. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.